Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, luar pagi, Pak. biasa. Selamat pagi, Sepertinya semangat semua ya. Pagi, Semangat. luar biasa. Alhamdulillah, berarti saya tidak usah Semangat 45, apa Pak. itu? Semangat 45 ya. Hadir semua hari ini ya. Hadir. Insya Allah hadir Pak, semua Pak. Sepertinya ada yang tidak ada gambarnya ini. Apa ada orangnya atau sedang ke Belakang Pak orangnya. Oh iya, tapi hadir kan ya? Hadir Hadir, Pak. orangnya di bawah meja. Tak apa-apa, yang penting hadir. Oke, kita lanjut saja materinya ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran dipimpin oleh Ketua Kelas Bapak Muhammad Mahrus Irsyam. Silakan. Jangan pakai Bapak. Iya. Pakai apa ini? Lagi Pak, nanti dimarahin Itu Pak dosen. berarti jenggotnya harus dicukur dulu biar nggak dipanggil Bapak. Belum terbiasa ya Pak ya. Baik. Silakan dipimpin. Sudah dimulai? Ya, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, karena ini pertemuan pertama di semester sekarang, kita akan belajar tentang fikih. Pelajaran pertama kebetulan tentang toharoh. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah toharoh. Dalam bab toharoh ini, yang pertama kita belajari tentang air sebagai alat untuk bersuci. Ya. Baik, sebagai pertanyaan pemantik, saya bagikan screen dulu ya. Tampil ya. Baik. Pertanyaan pertama, air apa yang biasa kalian pakai untuk berwudu? Air keran Pak. Ya? Air keran. Air Air putih. keran. Oke. Air hujan Pak. Oh, nada air hujan ya? Langsung.
Tapi bukan mandi hujan tadi kan? Sama-sama hujan juga. Iya. Oke, ada air yang lain? Air putih, Pak. Wah, air susu apa? Air gimana itu? Air bening. Air bening. Iya, air bening maksudnya. Oke. Ada air yang lain? Air Ada galon yang- boleh nggak, Pak? Ya? Galon galon. boleh. Air galon. Oh, ada yang Air terjun boleh, Pak. Air terjun, ya. Air mata, gimana air mata? Pakai wudhunya macam-macam ya. Ada air kran, air terjun, air galon, macam-macam. Oke, apakah air teh boleh dipakai untuk berwudhu? Minum, Pak. Ya? Eman-eman, Pak. Mending saya Minum. Dan air tehnya. Iya, mubazir nanti, Pak. mubazir. Oke. Ketiga, mengapa perubahan warna air berpengaruh pada kesucian? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh, belum. Oke. Nggak tahu, Pak. Maka kita pelajari. Pertama, kita akan belajar tentang air mutlak. Air itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 macam. Pertama, air mutlak. Kedua, air mustakmal. Ketiga, air najis. Jadi dicatat ya. Pertama, air mutlak. Kedua, air mustakmal. Ketiga, air najis. Oke. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Artinya, air ini bisa digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari najis maupun hadas. Airnya suci dan bisa menyucikan. Itu namanya air apa? Air mutlak. Ya. Air mutlak itu banyak bagiannya. Pertama, air sungai. Nih, air mutlak. Ada yang berwudu pakai air sungai? Ada, Pak. Saya dekat sungai, Pak. Oh iya. Berarti kawasannya masih asri. Kalau air sungainya masih bisa buat wudu, air sungainya masih asri. Ya. Itu air sungai. Tapi kenal semua ya sama sungai ya. Mungkin ada Ya, yang Pak. nggak tahu sungai. Kenalan, Pak. Belum kenalan, Pak, saya, Pak. Itu ada gambarnya, gambar sungai. Ada jembatannya di atas. Kenalan lewat gambar saja ini. Ya. Yang kedua adalah air sumur. Ada yang punya sumur di rumah masing-masing? Sumbernya asin, Pak, di sini. Waduh. Sumur bur, Pak. Santai, Mbak. Bur. Kalau masak malah nggak usah ngasih garam. Garam enak Ya. itu. Hemat. Itu air sumur, kayak gitu bentuknya. Jadi air sumur itu air yang keluar dengan sebab digali ke dalam. Biasanya lubangnya masuk orang ke dalam masuk. Itu air sumur yang digali. Ada yang digali pakai bor. Ada yang digali pakai tenaga manusia. Sama-sama sumur namanya. Kalau sebab munculnya air karena digali itu namanya sumur. Ya. Mau dangkal, mau dalam itu semuanya sumur. Ngerti ya? Jadi dimaksud dengan sumur. Ya, Pak. Oke. Kalau air sungai yang tadi itu adalah air yang mengalir dengan deras. Ada jalannya sudah tetap. Itu namanya sungai. Ini air sumur, air yang digali dari dalam tanah. Yang ketiga adalah air sumber atau mata air. Ini adalah
air mutlak yang ketiga. Di rumah teman-teman ada air sumber? Ada mata air? Nggak ada. Nggak ada. Berarti agak ke kota berarti Daerah. kalau ada air sumber itu. Biasanya di atas gunung itu banyak air sumber atau mata air. Air yang keluar sendiri tanpa harus digali. Biasanya airnya jernih dan keluar dari perut bumi. Itu namanya air sumber atau mata air. Itu mata air. Selanjutnya yang keempat adalah air hujan. Air hujan itu air yang turun dari langit. Seperti itu. Tadi ada yang berwudu pakai hujan. Siapa tadi yang berwudu pakai air hujan? Eko Purwaningsih. Eko. Bu Eko, hati-hati Bu. Air hujan itu kalau masih lewat genting itu dikhawatirkan. Kalau yang air Kenapa Pak? Kejatuhan genteng nanti ya? takut di atas genteng ada apa kotoran burung, ada kotoran hewan kayak gitu, ada cicak mati lah kayak gitu. Dikhawatirkan kayak gitu. Jadi kalau air hujan itu air mutlak, tapi kalau sudah lewat di tempat yang dikhawatirkan perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya adalah air laut. Kalau laut sudah kenal semua ya, pasti sudah pernah ke pantai kan? Tidak. Iya, walaupun rasanya asin itu tetap air mutlak. Selanjutnya adalah air embun. Pernah berwudu air embun? Belum pernah. pernah lama Pak. Belum, sama Belum juga. pernah Pak. Nggak ketemu Jadi- rumput Pak, Pak. kalau pas lagi kemarau. Iya. Sekarang ada teknologinya itu di mana apa di tempat yang gersang itu di Afrika apa memanfaatkan air embun sebagai air konsumsi sudah. Jadi kalau di sini tidak pakai air embun, di suatu tempat pasti ada yang memanfaatkan air embun. Ini juga termasuk air mutlak. Selanjutnya adalah air salju. Tapi kalau sudah mencair, air salju itu kalau salju kan tidak mencair jadi butiran biasanya, butiran salju. Itu kalau sudah mencair maka menjadi air mutlak. Tuh. Oke. Ada berapa? Dari tadi ada berapa macam air mutlak itu? 9. Ada berapa? Dan Ya. salah ya Pak? Berapa? Coba kita urut lagi dari depan. Biar hafal ini. Pertama air sungai. Sungai. Oke, kedua air Sumur. Ketiga air Mata air. air. Keempat air Hujan. kelima air Laut. keenam air Embun. ketujuh air Salju. berarti ada 7 macam. 7 macam air mutlak. Itu perlu dicatat, nanti keluar di ujian itu. Ya Pak. Pak, air terjunku mana nggak ada, Pak? Air terjun kan termasuk air sungai itu. Kalau keluar dari sungai, maka itu termasuk air sungai. Keluar dari gunung, Pak. Keluar langsung dari gunung, berarti mata air itu. Kalau langsung dari lubangnya, langsung terjun, itu mata air. Kalau dari kran berarti air apa, Pak?
Ah, tergantung dari mana sumbernya itu. Kalau dari sumur bisa dari air sumur. Kalau Tower, dari Pak. Dari tower. kalau dari apa itu namanya? Tandon ya. Ya. Kalau dari tandon tergantung yang dimasuk tandon itu dari mana. Kan seperti itu. Campuran, Pak. Dari hujan, dari Yang penting masih dalam sumber yang 7 ini berarti masuk air mutlak. Bisa dibuat wudhu, bisa dibuat mandi hadas, mandi besar, bisa. Biar buat bersuci dari najis juga bisa. Karena termasuk air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya air musammas. Air musammas ini air suci yang dipanaskan di bawah sinar matahari dalam wadah logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Ini air musammas, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Ya, air yang panas dalam bejana logam selain emas dan perak. Itu tidak boleh untuk bersuci. Kenapa? Karena akan menyebabkan penyakit kulit. Maka tidak boleh untuk bersuci. Lain lagi kalau bejananya tanah. Kalau bejananya tanah, wadahnya tanah, boleh. Ngerti ya? Air musammas ya? Air yang hangat dipanaskan di bawah sinar matahari. Selanjutnya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yuk, bisa jawab apa air mustakmal? Air yang suci tetapi tidak boleh mensucikan yang lain. Oke, sudah ada di tulisannya ya. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Yuk, seperti air basuh tangan, air kopi, air bekas wudhu, dan air-air yang lain. Air mustakmal ini ada yang air bekas apa membersihkan, baik bersuci dari wudhu atau bersuci dari mandi hadas, itu termasuk air mustakmal. Airnya suci tetapi tidak boleh menyucikan lagi, tidak boleh dipakai lagi. Ya, ada juga air yang berubah dari sifat airnya. Contoh, ada air galon tapi dimasuki sama teh satu mangkok misalnya. Jadi air galon menjadi air teh, akan berubah dari air galon yang bening berubah menjadi air teh. Itu termasuk dari air mustakmal. Air yang berubah dengan barang suci tapi merubah sifat asalnya. Ngerti ya maksudnya ya? Air suci, kemasukan benda suci yang merubah sifat airnya. Itu termasuk air mustakmal. Kalau kemasukan benda najis, maka menjadi barang najis, menjadi air najis. Kalau kemasukan benda suci, air suci, kemasukan benda suci dan merubah sifat airnya, itu termasuk air mustakmal, air suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Ngerti? Nanti Pak. Oke, kita lanjutkan. Air yang terakhir, air najis. Ayo, apa itu air najis?
Air yang kena kotoran, Pak, kotoran cicak. Oke. Kalau kotoran cicak masuk ke dalam sumur misalnya, gimana? Nggak apa-apa kayaknya. Oke. Airnya banyak, Pak. Oke. Air najis adalah air yang kalau kemasukan najis bisa merubah sifatnya. Itu kalau lebih 2 kula. Ya, misalnya kemasukan cicak, air sumur kemasukan cicak, kalau bisa membuat sifat baunya, apalagi warnanya, ya sama rasanya berubah, maka akan menjadi najis juga. Ya, kalau tidak berubah selama itu lebih dari 2 kula, maka tidak najis. Tapi kalau kurang 2 kula, mau itu kecil, mau itu merubah sifatnya, itu tetap najis. Oke. Ngerti ya? Itu macam-macamnya air. Ngerti semua? Insya Tahu, Allah, Pak. Pak. Oke. Oke. Itu materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ayo teman-teman, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Kalau Pak. tidak, berarti saya yang kasih pertanyaan. Silakan nanti dikerjakan ya dan disetorkan. Jangan banyak-banyak Silakan ya, Pak. Enggak, sedikit aja. Pak, ya. Saya kasih pertanyaan. Silakan dicatat. Itu pertanyaannya. Ya, ada 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan di buku masing-masing dan disetorkan nanti. Ya. Sambil dikerjakan, saya tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Tugasnya dikumpulkan kepada ketua kelas Muhammad saudara Muhammad Baik, Pak. Mahdusis. Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya.